Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pada kali ini kami akan menunjukkan keanehan lain dari akidah Wahabi yang meyakini bahwa Allah memiliki tangan. Berikut kutipan pernyataan para ulama Wahabi tentang keyakinan mereka bahwa Allah memiliki tangan yang hakiki alias tangan beneran. Sebagaimana keyakinan tersebut telah diawali oleh guru mereka yaitu Ibn Taimiyah. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 3 yang diterbitkan oleh Wizarah Asy-Syu'un Al-Islamiyah, cetakan tahun 2004, halaman 86. Ibn Taimiyah berkata, organ hati, limpa, dan lain sebagainya itu adalah organ untuk makanan dan minuman. Maka zat yang maha kaya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari semua organ tersebut. Namun berbeda dengan organ tangan, bahwasanya tangan itu digunakan untuk melakukan pekerjaan dan perbuatan, dan Dia yang maha suci disifati dengan pekerjaan dan perbuatan. Di sini Ibn Taimiyah mengakui bahwa Allah tidak memiliki hati dan limpa, namun Dia memiliki tangan. Yang aneh, ketika Ibn Taimiyah menyebutkan hati dan limpa bagi Allah, harus disucikannya akan hal tersebut. Akan tetapi di saat Allah memiliki tangan, Ibn Taimiyah tidak mensucikannya, bahkan meyakini bahwa Allah memiliki tangan. Sekarang mari kita simak pernyataan ulama Wahabi tentang tangan bagi Allah. Dalam kitab Syarhul Aqidah As-Safariniyah, karya Ibn Shalih Al-Utsaimin yang diterbitkan oleh Madarul Waton, cetakan pertama tahun 1426 Hijriah, halaman 264 sampai 265. Al-Utsaimin berkata, perkataan kalian bahwa sesungguhnya penetapan tangan yang hakiki akan melazimkan tamtsil, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluknya, maka itu merupakan perkataan batil berdasarkan dalil nas Al-Quran. Karena yang berfirman tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, Dia juga yang berfirman, akan tetapi kedua tangannya terbentang. Dan jika kalian berkata bahwa penetapan dua tangan akan melazimkan tamtsil, maka melazimkan pula ayat Al-Quran saling mendustakan satu sama lain. Sampai pada kalimat, maka dengan ini kami katakan, tidaklah dengan melazimkan penetapan tangan bagi Allah, maka akan menjadi sama dengan tangan makhluk. Mungkin dalam otaknya Utsaimin dengan mengatakan tangan Allah tidak seperti tangan makhluk artinya berbeda 100%. Padahal jelas kata seperti mengarah pada makna menyamai sekalipun tidak 100%. Sehingga dari sini tetap dikatakan bahwa Allah sama dengan makhluknya, yaitu masing-masing memiliki tangan sekalipun tidak 100% sama. Contohnya seperti kita mengatakan, si A memiliki tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan si B. Artinya, si A dan si B sama-sama memiliki tangan, hanya saja tangannya berbeda. Inilah yang dikatakan dengan akidah tasybih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tajsim, yaitu memfisikkan Allah. Coba pemirsa perhatikan pernyataan ulama Wahabi lainnya. Apakah klaim mereka jujur ketika mengelak bahwa mereka tidak menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk? Al-Harras, salah satu ulama Wahabi, menyebutkan dalam kitabnya Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah, karya Al-Harras yang diterbitkan oleh Ad-Durarus Saniyah, cetakan ke-7 tahun 2013, halaman 143 sampai 144. Al-Harras berkata, lalu bagaimana bisa memaknai tangan dengan kekuatan atau nikmat bersamaan dengan dalil-dalil tentang adanya penetapan telapak, jari jemari, sisi kanan dan kiri, menggenggam, membuka genggaman, dan selainnya, di mana hal itu menunjukkan pada tangan yang hakiki. Kami tegaskan, tangan yang hakiki. Ini bukti bahwa memang akidah Wahabi telah menyamakan Allah dengan makhluknya, yaitu sama-sama memiliki tangan dalam pengertian tangan yang sebenarnya atau makna tangan yang diketahui oleh manusia dengan kalimatnya tangan yang hakiki alias tangan beneran. Terbukti mereka juga meyakini bahwa tangannya Allah ada dua, di mana manusia juga memiliki dua tangan secara hakiki. Coba pemirsa perhatikan pernyataan ulama mereka dalam kitab berikut.
Di dalam kitab Rad Imam Ad-Darimi ala Bishril Marisi yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah halaman 29, Ad-Darimi berkata, jikalau Allah tidak memiliki dua tangan yang Allah gunakan untuk menciptakan Adam dan menyentuhnya dengan keduanya seperti anggapanmu, maka tidak boleh dikatakan kepada Allah dengan tanganmu segala kebaikan. Tanpa segan-segan, kelompok Wahabi ini meyakini bahwa Allah memang benar-benar memiliki dua tangan. Kemudian mari simak pernyataan lain dari Utsaimin tentang tangan bagi Allah. Dalam kitab Lum'atul I'tiqad, karya Ibn Qudamah, Syarah Al-Utsaimin, yang diterbitkan oleh Ad-Dua As-Salaf, cetakan ketiga tahun 1995, halaman 20. Al-Utsaimin berkata, contohnya adalah firman Allah, akan tetapi kedua tangannya terbentang. Dia menginfakkan sebagaimana yang dia kehendaki. Sesungguhnya lafaz zahir ayat ini, Allah memiliki dua tangan yang hakiki. Kami tegaskan, Allah memiliki dua tangan yang hakiki, maka wajib menetapkan hal itu untuknya. Mari simak pernyataan lain dari kelompok ini tentang tangan bagi Allah. Dalam kitab Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah, karya Al-Harras, halaman 142 sampai 143. Al-Harras menjelaskan mengenai hadis Abdullah bin Amr, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan tiga hal dengan tangannya, menciptakan Adam dengan tangannya, menulis Taurat dengan tangannya, dan menciptakan surga Aden dengan tangannya. Sampai kalimat menunjukkan atas kekhususannya dengan urusan yang juga bernilai plus di samping kekuatannya. Juga lafaz al-yadain, yaitu dua tangan, dengan tasniyah, yaitu kata benda dua, tak dikenal penggunaannya kecuali pada tangan hakiki, yaitu sebagaimana itu tangan. Dan tidak ada riwayat sama sekali yang memaknakan dengan kekuatan atau nikmat, karena itu merupakan takwil. Dalam kitab Ta'liqat alal Mukhalafatil Aqdiyah, karya Al-Barraq yang diterbitkan oleh Darut Tauhid, cetakan pertama tahun 2012, halaman 11. Berkata Syekh Barraq, pernyataannya, maksudnya pernyataan Ibn Hajar al-Asqalani dengan nada membantah. Ahlus Sunnah sepakat, bukan yang dimaksud dengan tangan bagi Allah adalah anggota tubuh. Lafaz al-jarihah atau anggota tubuh tidak tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak pula terdapat dalam pernyataan salaf untuk sifat Tuhan, baik penafian maupun penetapan. Lafaz tersebut bersifat umum yang butuh diperinci dengan menafikan atau menetapkan. Jika yang dimaksud dengan anggota tubuh tangan adalah yang sama dengan tangan makhluk, maka tangan Allah tidak seperti tangan makhluknya. Dan jika yang dimaksud dengan anggota tubuh tangan, yaitu yang digunakan untuk berbuat, mengambil, memberi, menggenggam, dan menjulurkan, maka tangan Allah seperti itu. Allah telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, mengambil bumi dan langit di hari kiamat dengan kedua tangannya, menggenggam dan menjulurkan kedua tangannya, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka yang menafikan makna pertama, yaitu tangan Allah sama dengan tangan makhluk, adalah benar. Sedangkan yang menafikan makna kedua, yaitu tangan Allah untuk berbuat, maka dia telah salah. Tidak diragukan lagi bahwa Ahlus Sunnah sepakat menafikan persamaan Allah dengan makhluknya di semua sifatnya, baik di dalam tangan atau sifat lainnya. Bahkan Ahlus Sunnah menetapkannya sesuai dengan bentuk yang layak bagi Allah, bersama dengan penafian persamaan dan pengetahuan akan kebagaimanaan. Yang aneh, mereka selalu menyertakan kalimat pensifatan bagi Allah yang layak baginya. Pertanyaan kami adalah, seperti apa contohnya jika mensifati Allah yang layak baginya? Naudzubillah min zalik. Jauhkan kami dan muslimin dari keyakinan batil ini ya Rabb. Masihkah muslimin akan terperdaya dengan semua ocehan ulama Wahabi? Mungkinkah muslimin yang waras akalnya dan bersih hatinya dapat menerima akidah semacam ini?
Dengan semua bukti ini, kaum Wahabi dan gerombolannya tetap akan bersikukuh bahwa mereka tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka akan tetap mengatakan, memang Allah memiliki tangan, tetapi tangannya tidak sama dengan tangan makhluk. Sekarang pemirsa perhatikan pernyataan teraneh dari salah seorang ulama Wahabi, yaitu Al-Utsaimin. Dalam kitab Majmu' Fatawa Al-Utsaimin, jilid 1, yang diterbitkan oleh Darul Waton, cetakan terakhir tahun 1413 Hijriah, halaman 165. Al-Utsaimin berkata, sesungguhnya tangan Allah ada dua tanpa diragukan lagi. Kami tegaskan, tangan Allah ada dua, dan tangan yang satu berbeda dengan tangan yang lain. Dan jika kita mensifati tangan yang lain dengan kiri, maksudnya bukan berarti kurang sempurna dari tangan kanan, akan tetapi kedua tangannya adalah kanan. Di sini Utsaimin tidak menyangkal, justru malah menegaskan bahwa Allah memang memiliki dua tangan yang semuanya kanan. Demikian juga Al-Fuzan, salah satu ulama Wahabi, dalam kitabnya I'anatul Mustafid, karya Al-Fuzan, salah satu ulama Wahabi, jilid 2, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama, halaman 461. Al-Fuzan berkata, ketiga, di dalamnya yaitu riwayat menetapkan adanya kedua tangan bagi Allah Azza wa Jal, serta telapak tangan, jari jemari, dan mensifati kedua tangannya dengan kanan dan kiri. Dalam hadis lain, dan kedua tangannya adalah kanan. Tangan kirinya itu bukan seperti tangan kiri makhluk, karena tangan kirinya adalah kanan. Berbeda dengan makhluk, yang kirinya bukanlah kanan. Sebab hal ini adalah khusus bagi Allah. Jika kedua tangannya adalah kanan, Dia memiliki tangan kanan dan kiri. Sebagaimana di dalam hadis-hadis, tangan kanannya tidak menyerupai tangan kanan semua makhluk, dan tangan kirinya tidak menyerupai tangan kiri semua makhluk. Dia Subhanahu wa ta'ala memiliki jari jemari yang tak menyerupai jari jemari semua makhluk, melainkan sesuatu yang layak baginya Subhanahu wa ta'ala. Dari ketiga pernyataan ulama Wahabi tersebut, terjawab sudah pertanyaan pemirsa tentang letak perbedaan antara tangan Allah dengan tangan makhluk, bahwa yang dimaksud kaum Wahabi tidak menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk memang benar adanya. Sebab dalam akidah mereka, tangan Allah ada dua dan semuanya kanan, sementara tangan makhluk ada dua, yaitu kanan dan kiri. Jelas bukan bedanya? Naudzubillah min dzalik. Sekarang mari pemirsa perhatikan video yang akan kami tampilkan ini, yang sangat jelas bahwa akidah mereka morat-marit, dan di video ini sangat mutlak ulama Wahabi telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Ya, seperti mereka mengatakan, Ustadz, yang dimaksud dengan tangan hanyalah kenikmatan atau kekuatan. Dan memang dalam bahasa Arab terkadang tangan diartikan dengan apa? Kekuatan. Kita bilang saya setuju, dalam bahasa Arab demikian, ya. Tetapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bantah dari dua sisi. Misalnya masalah tangan, kita bilang tangan Allah adalah hakiki, bukan majazi. Kenapa? Karena Allah mengatakan kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Dan di akhirat kala orang-orang datang kepada Adam dengan mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadayhi. Engkau adalah nenek moyang manusia, Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Kalau seandainya kedua tangan diartikan dengan nikmat, dengan kekuatan, maka iblis akan bisa membantah. Ngapain saya sujud kepada Adam, ya Allah, apa istimewanya? Kau ciptakan dia dengan kekuatanmu, kau ciptakan saya juga dengan kekuatanmu. Justru kalau kita mengartikan tangan Allah dengan selain makna tangan yang hakiki, maka kita menghilangkan keistimewaan nenek moyang kita. Keistimewaan Adam alaihissalam. Kapan ada Adam alaihissalam menjadi istimewa? Tatkala kita mengartikan kedua tangan Allah dan sebagaimana hakikinya. Tapi bagaimananya kita tidak tahu. Dan jangan dibayangkan seperti tangan manusia, tidak boleh. Itu namanya tasbih. Kita bilang Allah punya tangan, bagaimananya kita tidak tahu. Ini bantahan yang pertama. Jadikan lafal tangan sebagai kinayah, kecuali Allah benar-benar punya tangan. Saya ulangi. Kita bilang tidak mungkin Allah menjadikan tangan Allah sebagai kinayah tentang kekuatan atau tentang kenikmatan, kecuali Allah benar-benar punya tangan.
Dan pertanyaan akhir untuk mereka yang selalu menjadikan ayat atau riwayat sesuai lafaz teksnya. Bagaimana dengan riwayat berikut ini? Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003, halaman 1373. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang berkata, Allah melipat langit-langit pada hari kiamat, lalu mengambilnya dengan tangan kanannya, kemudian berfirman, Aku adalah raja, kemana para penguasa zalim, kemana para orang-orang sombong. Kemudian Allah melipat bumi dengan tangan kirinya, kami tegaskan dengan tangan kirinya, lalu berfirman, Aku adalah raja, kemana para penguasa zalim, kemana para orang-orang sombong. Karena kelompok Wahabi ini tidak ingin mentakwil riwayat tentang tangan Allah, maka mereka harus meyakini bahwa tangan hakikat Tuhan ada 3, yaitu di sebelah kanan 2 tangan dan di sebelah kirinya 1 tangan. Kami hanya sekedar mengingatkan kepada pemirsa agar hati-hati memilih akidah untuk keselamatan diri di hari kiamat kelak, karena semua keyakinan yang kita miliki tentang Allah akan diminta pertanggungjawabannya.